Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang hipnoterapi. Kali ini kita belajar tentang ciri-ciri orang yang telah masuk dalam kondisi hipnosis. Sahabat sekalian, sesungguhnya ada ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat. Biasanya juga disebut dengan kondisi fisiologis di klien kita yang bisa kita amati untuk mengetahui apakah klien kita sudah benar-benar masuk ke dalam kondisi hipnosisnya. Dari kondisi hipnosis klien kita ini, dari ciri-ciri fisik atau fisiologis klien kita ini, kita bisa mengetahui apakah klien kita ini berada dalam kondisi hipnosis yang dalam atau justru belum masuk ke dalam kondisi hipnosis. Level kedalamannya sangat mudah diketahui ketika kita bisa melihat dari ciri-ciri fisiknya. Tentu setiap orang mengalami ciri-ciri fisik yang berbeda ya. Ciri-ciri fisiologis seseorang yang dihipnosis itu ada bermacam-macam, antara lain kita bisa lihat secara fisik ada hentakan di salah satu bagian tubuhnya yang tidak dikontrol oleh klien. Hentakan ini kadang-kadang terlihat seperti hentakan yang berlebihan bagi sebagian klien. Ada juga yang dikenal dengan ideomotor respon. Inilah pergerakan anggota tubuh yang seseorang itu bisa terjadi pada dirinya, misalnya ada bergerak di jari tangan atau jari kakinya atau bagian-bagian tubuhnya yang lain tanpa diminta. Jadi ideomotor respon biasanya disepakati juga di awal untuk memberikan informasi kepada hipnoterapis dalam dialog-dialognya, dalam menjawab dengan gerakan-gerakan tubuh. Namun biasanya ketika seseorang masuk dalam kondisi hipnosis, ada juga yang melakukan gerakan-gerakan ideomotor respon ini, melakukan gerakan yang justru di luar kesepakatan dengan hipnoterapisnya. Ciri-ciri hipnosis yang lain adalah perpindahan pola nafas. Seseorang yang masuk ke dalam kondisi hipnosis yang awalnya pernapasannya berada di pernapasan dada mulai perlahan-lahan berpindah ke pernapasan di area perut. Bagi sebagian orang, ciri-ciri hipnosisnya bisa dilihat dari denyut nadi yang berada di bagian lehernya terlihat lebih jelas. Kita bisa lihat di bagian leher atau di bagian tenggorokannya biasanya terlihat lebih jelas daripada di saat seseorang masih dalam kondisi sadar penuh. Yang perlu kita perhatikan ketika klien kita mengalami kondisi-kondisi seperti di atas, contohnya misalnya klien Anda sudah Anda hipnosis, mereka masuk ke dalam kondisi hipnosisnya lalu terjadi ada hentakan-hentakan yang tidak dikontrol oleh klien kita. Yang perlu Anda lakukan sebagai hipnoterapis adalah dengan memberikan panduan kepada klien Anda untuk lebih tenang dan merilekskan dirinya agar lebih santai lagi, dan memandu klien agar melepaskan ketegangan yang terjadi di setiap bagian otot dan persendian di seluruh tubuh.